bersyukur karena Tuhan Yang Esa Allah SWT karena atas nama Tuhan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kegiatan kepolisian khususnya polres hubungan dalam rangka dalam 1 tahun terakhir atau selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terhadap jumlah tindak pidana yang di Refleksi akhir tahun 2023. Kapolresta Bulungan berapa kasus dapat menurun? Agus Nugraha SH dalam menyampaikan rilisnya, Kapolresta Bulungan didampingi Kabak Operasional, Kasat Reskoba, Kasipropam, Wakasat Reskrim, dan juga Kasih Humas. Dalam keterangan pers pada Sabtu 30 Desember 2023 di hadapan sejumlah wartawan, selain kasus pencurian, kekerasan, penganiayaan, dan pelecehan pencabulan, serta kecelakaan lalu lintas laka lantas, salah satu kasus yang menonjol. Angka kriminalitas sepanjang tahun 2023 turun, narkoba jadi atensi khusus Polresta Bulungan. Kasus atensi dari tahun 2022 di tahun 2023 didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 50 kasus di tahun ini atau 45%. Angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha saat konferensi pers akhir tahun ini yang digelar di Aula Mapolresta. Agus Nugraha menyampaikan, selama tahun 2023, pihaknya menangani 183 kasus tindak pidana atau kriminalitas, mengalami penurunan 25 kasus atau 12% dari tahun sebelumnya, 208 kasus. Dari jumlah kasus tindak pidana pada tahun ini, 115 kasus diantaranya atau 63%-nya sudah selesai, sementara sisanya masih dalam proses. Ini merupakan suatu bentuk keberhasilan yang dilakukan kita semua, baik dari unsur Forkopimda, masyarakat, tokoh, dan media yang bersama-sama menjaga ketertiban di Bulungan, sehingga kejadian di tahun 2023 menurun, kata Agus. Disampaikan, peran serta masyarakat punya andil besar dalam menurunkan angka kriminalitas di Bulungan. Diungkapkan, kasus menonjol yang ditangani di tahun 2023, salah satunya terkait kasus penganiayaan, hingga korban meninggal dunia di Panti Jompo Tanjung Selor. dalam pembunuhan yang terjadi di Panti Jompo atas nama korban saudara ya terjadi pada sekitar bulan Mei. Kemudian yang kedua kasus pembunuhan yang disertai dengan pembakaran rumah dan yang terjadi di daerah Karangkuning atas nama korban saudara J. Itu bisa lakukan dalam waktu masing-masing tidak lebih dari 3 hari. 50 kasus yang kami tangani ya, dan 40 kasus sudah P21, sementara 10 masih dalam proses penyidikan. Kemudian dengan barang bukti sepanjang Curamor pada tahun 2022 sebanyak 130 orang dan tahun 2023 sebanyak 114 orang, terjadi penurunan resiko kejadian kriminalitas sebanyak 16 orang atau 12%. Orang itu mereka memang tidak di dalam sekali mengungkap korban khususnya adalah susila ya, mucikari atau dibilang. Kombes Pol Agus Nugraha juga menyampaikan terkait pelanggaran personil di jajaran Polresta Bulungan selama tahun ini adalah berjumlah 11 orang, yaitu pelanggaran kode etik Polri 1 orang, disiplin 8 orang, pemberhentian tidak dengan hormat 1 orang, dan tahanan lapas 1 orang narkoba. Namun kami masih menyelesaikan terkait perkara kami berdasarkan tahun 2022. Selain itu, ada kasus menonjol juga, yaitu pembunuhan yang disertai dengan pembakaran di Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur. Hal lainnya yang menjadi perhatian serius adalah kasus narkoba, juga terkait tindak pidana perdagangan orang.
Uji Kari. Kasus atensi dari tahun 2022 di tahun 2023 sepanjang tahun 2023 ada 6 untuk kasus warga Kabupaten Bulungan pada khususnya, mari sama-sama kita menjaga situasi, Kamtibmas keamanan, dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Dan sepanjang tahun 2022 ini ada 21 kasus. Saya juga mengimbau kepada kalian semuanya, masyarakat, agar mari kita bijak di dalam menggunakan media sosial, ya, jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu atau hoax yang belum jelas kebenarannya dan saling sebelum sharing informasi, ya, saling sebelum sharing informasi, yang khususnya dalam rangka menjelang pemilu, maka ya masyarakat dan mengimbau agar lebih bijak di dalam bermedia sosial. Dan yang ketiga, himbauan saya agar mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas, menciptakan suasana pemilu yang damai, pemilu 2024 yang aman, yang sejuk, dan sehingga proses Bulungan dapat melaksanakan kegiatan tersebut, ya, dengan sukses, dapat memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya masing-masing, ya, dan situasi kita sudah bisa dalam kondisi yang aman dan damai. Harus melaporkan Radar TV.